dan golongan B hampir semuanya sudah join ya. Kita memulai menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dihadiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya jelas terdengar. Terdengar, Pak. Oke, sorry, sepertinya koneksi jadi kita lanjut presentasinya, kurang satu kelompok untuk yang sebelum UTS, yaitu Digital Security. Ada golongan A dan golongan B. Kalau minggu yang lalu, dimulai dari golongan A ya, mungkin hari ini, minggu yang ini kita mulai dari golongan B dulu. Golongan B siapa saja? Saya, Pak. Fikri, Askiai, Zamzam, sama siapa aja? Sama Krisna, sama Wanda, Winda, Lucky, dan Sila, Pak. Ya, sudah siap? Sebentar, Pak. Ya, siap. Oke, nanti teknisnya silakan golongan B presentasi, nanti yang bertanya golongan A, nanti dilanjut golongan A yang presentasi, yang bertanya golongan B. Baik, silakan tanpa menunggu waktu yang lama, silakan dipresentasikan ya. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Monggo, moderator. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami ucapkan. Yang kami hormati Bapak Angga serta teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Winda Budi Lestari selaku moderator di presentasi kali ini, dan juga ada kelompok saya yaitu Fikri, Lucky, Wanda, Krisna, dan Fasila. Nah, pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan mengenai digital security tentang keamanan data. Kita tahu data adalah satu hal terpenting yang harus kita jaga keamanannya, dan kita pun akan melakukan beberapa cara untuk melakukan keamanan data tersebut. Nah, kali ini kita akan mengulas lebih mengenai keamanan data sendiri. Baik, mungkin untuk selanjutnya bisa dipersilakan untuk teman-teman melakukan presentasi kepada Mas Fikri. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengarah kepada keamanan data, langkah baiknya kita mengenal dulu apa sih itu data. Data secara bahasa atau harfiah, dia itu diambil dari bahasa Romawi, dari kata itu yang berarti sebagai sesuatu yang diberikan. Sedangkan menurut Delianggi ada dua pengertian di dalam data. Yang pertama, data merupakan hal, peristiwa, atau kenyataan apapun yang mengandung sesuatu pengetahuan untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan keterangan, pembuatan kesimpulan, atau penerapan keputusan. Dan yang kedua, data merupakan ibarat mentah yang melalui pengolahan tertentu lalu menjadi keterangan. Jadi bahan mentahnya itu data, hasil dari pengolahan tersebut informasi. Selanjutnya, data security atau dalam bahasa Indonesia disebut keamanan data. Keamanan data adalah sebuah prosedur untuk melindungi data dari kerusakan data, modifikasi data,
serta penyebaran data baik yang disengaja maupun tidak. Namun, secara prakteknya, keamanan data itu mengacu pada langkah-langkah perlindungan privasi digital yang diterapkan untuk mencegah akses tidak sah ke komputer, database, dan situs website. Lalu tujuan dari data security. Tujuannya yaitu untuk melindungi data dari ancaman yang disengaja maupun tidak disengaja terhadap akses dan integritas. Keamanan database tidak hanya berkenaan dengan data yang ada pada database, tapi juga meliputi bagian lain dari sistem database yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, orang, dan bahkan data itu sendiri. Selanjutnya, manfaat menerapkan data security. Yang pertama, untuk melindungi semua informasi berharga. Yang kedua, menjaga reputasi. Yang ketiga, marketing atau pemasaran dan keunggulan kompetitif perusahaan itu sendiri. Yang keempat, menghemat biaya development dan support. Lalu selanjutnya, kenapa data security itu penting? Ada 3 hal. Yang pertama, mencegah potensi kerugian material. Yang kedua, mengurangi risiko penyalahgunaan data atau informasi. Yang ketiga, memperkecil peluang tindakan kriminal. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan Wanda. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk keamanan digital. Yang pertama, simpan data rahasia Anda secara offline. Yang kedua, gunakan kata sandi yang kuat. Yang ketiga, hindari tautan online yang mencurigakan. Yang keempat, waspadalah terhadap Wi-Fi dan unduhan gratis. Dan yang kelima, amankan koneksi internet Anda dengan VPN. Selanjutnya, jenis-jenis kontrol atau proses dalam data security. Yang pertama ada authentication dan authorization, yaitu cara untuk meningkatkan keamanan data dari pelanggaran atau data breach. Autentikasi ini memverifikasi kredensial pengguna cocok atau tidak dengan database. Yang kedua, backup dan recovery, yaitu proses membuat cadangan data untuk mencegah kehilangan dan menyiapkan sistem yang aman sehingga nantinya data dapat dipulihkan. Cadangan data memerlukan pembuatan salinan data dan menyimpan di media terpisah. Next. Yang ketiga, akses kontrol. Sistem kontrol akses dapat mencakup, yaitu yang pertama, kontrol akses diskresioner atau discretionary access control. Ini adalah yang paling tidak terbatas, memungkinkan akses ke sumber daya berdasarkan identitas pengguna atau grup. Yang kedua, kontrol akses berbasis peran atau role-based access control, yaitu menetapkan akses berdasarkan peran organisasi dan mengizinkan pengguna mengakses hanya informasi tertentu. Dan yang ketiga, kontrol akses wajib atau mandatory access control, yang memungkinkan administrator sistem untuk mengontrol akses secara ketat ke semua informasi. Untuk selanjutnya saya serahkan ke yang bersangkutan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada encryption, adalah proses teknis yang mengkonversikan informasi data security dengan menggunakan algoritma dan key enkripsi untuk mengubah teks normal menjadi teks sandi. Bertujuan untuk mencegah adanya pihak ketiga mengetahui apa yang sedang dibagikan atau dibicarakan. Yang kelima, data masking merupakan proses menyembunyikan atau menutupi unsur data tertentu dengan tujuan bahwa informasi sensitif pelanggan tidak tersedia di luar lingkungan yang berwenang. Yang keenam, tokenization, yaitu menggantikan data sensitif dengan karakter acak yang tidak dapat dibalik secara algoritma. Tokenisasi dapat digunakan untuk mengamankan dan mengurangi kepekaan data dengan mengganti data asli dengan nilai yang tidak terkait dengan panjang dan format yang sama.
Yang terakhir, deletion dan erasure atau penghapusan. Jika data elektronik tidak lagi diperlukan dan harus dihapus secara permanen dari sistem, penghapusan dapat menimpa data tersebut sehingga tidak dapat diambil kembali. Erasure berbeda dengan deletion, yaitu proses yang menyembunyikan data sedemikian rupa sehingga mudah diambil kembali. Selanjutnya saya serahkan ke yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu beberapa ancaman yang dapat membahayakan keamanan data. Yang pertama yaitu hacker dan cracker. Hacker adalah orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai programmer yang pandai dan senang mengutak-atik sesuatu yang dirasakan sebagai penghalang terhadap apa yang ingin dicapainya. Cracker adalah orang yang menembus pertahanan keamanan sistem komputer untuk merusak, mencari keuntungan pribadi, dan merugikan pemilik sistem komputer. Yang kedua yaitu virus. Virus komputer adalah program komputer yang masuk ke dalam sistem untuk melakukan sesuatu. Ya, terputus sepertinya ya, Rek ya. Bisa dilanjut, monggo. Kelompok yang lain. Sistem operasi dan sebagainya. Virus komputer juga merupakan hasil karya seseorang programmer yang punya niat jahat atau hanya untuk memuaskan nafsu programmingnya yang berhasil menyusupkan virus ke dalam sistem komputer orang lain. Yang ketiga yaitu caching atau worm. Caching adalah program yang dapat menggandakan dirinya sendiri dan menulari komputer-komputer di dalam jaringan. Sebuah contoh caching legendaris adalah yang diciptakan oleh mahasiswa ilmu komputer di Universitas Cornell yang bernama Robert Morris pada tahun 1988. Program yang dibuat olehnya ini dapat menyusup ke jaringan yang menghubungkan Massachusetts Institute of Technology, perusahaan RAND, Ames Research Center-nya NASA, dan sejumlah universitas di Amerika. Caching ini telah menyebar ke 6.000 mesin sebelum akhirnya terdeteksi. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Yang saya selanjutkan, yang keempat adalah bom dan time bomb. Bom logika atau bom waktu adalah program yang beraksi karena dipicu oleh sesuatu kejadian atau setelah selang waktu berlalu. Sebagai contoh, program dapat diatur agar menghapus hard disk atau menyebabkan lalu lintas macet. Contoh kasus bom waktu terjadi di USPA, perusahaan asuransi di Fort Worth. Yang kelima adalah kuda Trojan atau Trojan Horse. Kuda Trojan adalah program yang dirancang agar dapat digunakan untuk masuk ke dalam suatu sistem. Contoh kuda Trojan yang terkenal adalah program Macintosh yang bernama Seksi Ladu Hypercard, yang pada tahun 1998 membawa korban dengan janji menyajikan gambar-gambar erotis. Sekalipun janjinya dipenuhi, program ini juga menghapus data pada komputer-komputer yang memuatnya. Baik, saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, sebelumnya di sini ada contoh kasus kebocoran data di Indonesia. Mungkin teman-teman bisa melihat di sini ada yang terbaru yaitu kebocoran data Bank Indonesia pada bulan Januari tahun 2022. Pada saat itu Bank Indonesia mengeluarkan atau menyampaikan secara resmi dan membenarkan kebocoran data yang terjadi pada salah satu cabang di Bengkulu. Ada 16 komputer yang disebut terjadinya kebocoran data. Nah, seiring berjalannya waktu, data yang diungkapkan oleh Konti RAM Software sampai pada tanggal 24 Januari 2022, kebocoran data yang terjadi ternyata tidak hanya di cabang sentral di Bengkulu, namun melainkan di cabang Bank Indonesia lainnya lebih dari 20 kota seluruh Indonesia pada lebih dari 200 komputer dengan jumlah dokumen 52.767 dan data 74,82 GB.
Itu tadi salah satu penjabaran tentang contoh kasus kebocoran data di Indonesia. Selanjutnya, baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mengucapkan terima kasih dan jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bapak Angga. Baik, terima kasih. Ada yang bertanya mungkin? Ada yang sudah di kereta sepertinya itu. Sudah pulang kampung ya. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke kelompok golongan A dulu. Ya, nanti diskusinya bisa di grup WhatsApp ya. Karena ada berita biasa sih sebenarnya. Saya mau ngecas laptop, ternyata laptop saya charger saya ketinggalan di kampus. Jadi mungkin saya takutnya kalau nanti banyak jawabnya panjang, ya di tengah-tengah saya leave ya. Karena baterainya habis seperti itu. Baik, golongan A, sudah ada yang siap? Dijain share screen, Pak. Ya, silakan. Tanya jawabnya dipending dulu ya, biar cepat. Mudah-mudahan baterai saya masih bisa nyala sampai jam 4 nanti. Kalau enggak ya wis, ditutup saja kuliahnya. Monggo silakan. Sudah terlihat, silakan dimulai presentasinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang digital security atau bisa disebut dengan keamanan digital. Sebelumnya, perkenalkan saya Raffiansyah selaku moderator dan teman-teman saya yaitu Nabila Astuti, Raffi Kartawijaya, Bayrunisa, Hildan Asrof, dan Puji Rahayu. Untuk materi yang pertama, yaitu terdapat definisi dari digital security, pentingnya digital security. Yang ketiga, jenis-jenis digital security. Yang keempat, risiko dari digital security. Yang kelima, tools-tools yang ada pada digital security dan contoh kasus yang ada pada digital security. Untuk materi yang pertama yaitu definisi dari digital security. Apa sih digital security itu? Yaitu istilah kolektif yang menjelaskan sumber daya yang digunakan untuk melindungi identitas online, data, dan aset lainnya. Tools-tools berikut ini termasuk layanan web, perangkat lunak, antivirus, kartu SIM smartphone, biometrik, dan perangkat pribadi yang aman. Dengan kata lain, digital security adalah proses yang digunakan untuk melindungi identitas online kita. Dan untuk selanjutnya, untuk pentingnya digital security akan disampaikan oleh Nabila. Baik, terima kasih untuk moderator. Untuk materi yang selanjutnya adalah pentingnya digital security. Jadi menurut CBMC Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2021 menyebutkan jika ada 5.000 kasus per bulan Indonesia emergensi kejahatan cyber. Nah, dari statement tersebut, digital security memang diperlukan, yaitu untuk mengamankan sebuah data yang bersifat private. Adanya digital security dapat meminimalisir adanya kejahatan cyber. Contohnya, ya, screen-nya belum terlihat, kayaknya. Nah, monggo di-share screen lagi. Oke, lanjut. fungsi dari digital security itu untuk mengamankan data yang bersifat private. Adanya digital security dapat minimalisir adanya kejahatan cyber. Contohnya adalah hacking, pembobolan data, dan lain-lain yang berkaitan dengan kejahatan cyber.
Lalu cyber security merupakan sebuah pekerjaan yang sangat erat kaitannya dengan digital security. Cyber security merupakan aktivitas yang dilakukan agar dapat melindungi sistem komputer terhadap berbagai serangan ataupun akses ilegal. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa digital security merupakan kegiatannya dan cyber security merupakan pekerjaan atau job desk-nya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Nabilia. Untuk berikutnya yaitu ada jenis-jenis dari digital security sendiri yang akan disampaikan oleh Nisa. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi selanjutnya adalah pembahasan mengenai jenis-jenis digital security. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa digital security itu merupakan sebuah kegiatan dalam melindungi identitas kita atau data informasi gitu ya. Nah, untuk jenis digital security sendiri, yang pertama ada antivirus software. Nah, ketika ada malware atau trojan atau bahkan sistem berbahaya lainnya itu menyerang dan menginfeksi data kita, maka sistem kita itu otomatis akan terhenti. Jadi dibutuhkan sebuah program antivirus untuk mendeteksi dan juga membersihkan infeksi virusnya. Serta juga antivirus ini tuh dapat mencegah dan juga mengisolasi program dari kemungkinan buruk yang mengancam. Yang kedua itu ada firewalls. Jadi fungsinya firewalls ini itu untuk memantau lalu lintas website, juga mengidentifikasi pengguna yang memiliki akses sah. Jika ada pengguna yang tidak memiliki akses sah, maka akan diblokir. Dan yang terakhir juga akan melindungi dari virus generasi berikutnya. Selanjutnya, next. Oke, yang ketiga ada proxies. Nah, proxies ini tuh berguna untuk memblokir situs website yang berbahaya, dan juga proxies ini memanfaatkan sistem autentikasi yang dapat mengontrol akses dan juga memantau penggunaan sistem. Dalam kata lainnya, proxies itu bekerja untuk menjembatani antara pengguna dan internet dengan menggunakan aturan kebijakan IT yang ada. Lalu ada remote monitoring software. Nah, untuk remote monitoring ini tuh memungkinkan tim keamanan data atau tim yang bertugas di keamanan data untuk mengumpulkan informasi, mendiagnosis masalah, juga mengawasi aplikasi dan perangkat keras dari lokasi jarak jauh atau secara remote. Pemantauan jarak jauh ini tuh memberikan fleksibilitas dan memungkinkan tim keamanan data tadi itu untuk menyelesaikan masalah apapun, kapan saja, dan di mana saja. Yang terakhir ada vulnerability scanner. Fungsinya untuk mendeteksi, mengevaluasi, mengolah titik lemah sebuah sistem. Nah, tapi vulnerability scanner ini tuh tidak hanya mengidentifikasi kekurangan, tetapi juga membantu dalam mengatur penanggulangan masalah tersebut. Jadi tim keamanan IT dapat menggunakan scanner ini untuk aplikasi website mereka ataupun bahkan sistem internal mereka karena sangat membantu dalam mengidentifikasi kekurangan dan menanggulangi masalah tersebut. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari Nisa untuk penyampaiannya. Lalu dilanjut dengan jenis informasi yang dianggap sebagai risiko dari digital security yang akan disampaikan oleh Wildan Asto. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis informasi yang dianggap risiko digital security. Yang pertama yaitu ada data informasi pribadi. Data ini mencakup nama, nomor telepon, alamat, dan kartu identitas. Data pribadi sering digunakan untuk pencurian identitas dan rekayasa sosial. Peretas yang memiliki data kita dapat membuka akun kartu kredit, melakukan pinjaman online, dan hal serupa dengan atas nama kita. Kemudian yang kedua terdapat data pembayaran pribadi. Jika berhubungan dengan transaksi keuangan, hal tersebut dapat dianggap sebagai data pembayaran pribadi. Biasanya data ini mencakup nomor kartu kredit atau debit, tanggal kadaluarsa, kode keamanan dan kartu PIN, dan kode keamanan kartu dan PIN. Peretas yang memiliki semua informasi itu dapat mentransfer dana pada rekening atau menarik uang dari rekening tersebut. Selain itu, peretas juga dapat menggunakan data tersebut untuk melakukan sebuah pembelian. Kemudian, yang ketiga, data kesehatan pribadi. Jenis data ini mencakup informasi tentang kesehatan kita, termasuk riwayat medis, obat resep, langganan asuransi kesehatan, dan kunjungan dokter dan rumah sakit.
Dengan informasi tersebut, penjahat cyber dapat menggunakan data tersebut untuk melakukan klaim asuransi palsu ataupun memesan obat kemudian untuk dijual kembali. Kemudian yang terakhir, data akun sosial media. Data ini mencakup email, password, dan kode keamanan akun. Jika peretas mengetahui data tersebut, peretas dapat menggunakan akun sosial media kita untuk berbagai hal, seperti meminjam uang kepada rekan kita, dan rekan kita percaya bahwa kita yang melakukan pinjaman tersebut. Selain itu, peretas dapat memeras kita dengan adanya informasi penting dalam akun tersebut, seperti peretas akan meminta uang tebusan agar akun kita dikembalikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya, Wildan. Untuk selanjutnya, untuk tools digital security akan disampaikan oleh Raffi Kartauzer. Baik, terima kasih. Setelah membahas jenis informasi yang dianggap sebagai risiko digital security, selanjutnya kita akan membahas beberapa tools keamanan tertentu yang tersedia. Tools ini berguna untuk melindungi informasi kita yang mengalir pada dunia digital karena informasi kita sangat rentan untuk digunakan sebagai tindak kejahatan dan peretasan. Berikut beberapa tools yang sering digunakan pada platform sosial media yang kita gunakan. Yang pertama, encryption tools. Ketika kita menggunakan media sosial untuk melakukan pertukaran pesan atau biasa kita sebut dengan chatting, seperti pada WhatsApp, Telegram, Line, dan lain-lain, maka di sanalah banyak informasi sensitif yang bisa disalahgunakan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah tools agar informasi kita tidak mudah diretas. Salah satunya dengan encryption tools. Encryption tools ini berfungsi untuk mencegah adanya pihak ketiga mengetahui apa yang kita bagikan dan kita bicarakan pada chat kita. Secara teknis, encryption tools adalah konversi teks yang kita kirim pada chat menjadi sebuah kode random yang sulit dipahami. Yang kedua, navigation privacy tools. Dengan menggunakan navigation privacy tools, data kita tidak akan dicuri jika mereka tidak melihat apa yang kita lihat. Tools ini mirip seperti VPN, yaitu layanan koneksi yang memberikan akses untuk berselancar secara aman dan pribadi dengan mengubah jalur koneksi melalui server dan menyembunyikan pertukaran data yang kita lakukan, sehingga pencurian data sulit untuk dilakukan. Sekian dari bab saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Raffi. Untuk selanjutnya, untuk materi yang terakhir yaitu contoh kasus digital security yang akan disampaikan oleh Bu Jirayu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus digital security. Yang pertama yaitu hacking pada situs KPU pada tahun 2004 oleh snoozer dengan teknik XSS atau menyuntikkan kode berbahaya pada situs KPU namun gagal dan dicoba lagi menggunakan teknik spoofing yaitu mengalihkan IP website. Dengan teknik tersebut ia berhasil mengambil alih situs website tersebut dan dilakukan SQL injection sehingga bisa mengubah nama partai dalam website tersebut. Yang kedua adalah perang hacker Indonesia versus Australia pada tahun 2013. Kasus ini berawal dari intelijen Australia yang menyadap Susilo Bambang Yudhoyono dan menyulut kemarahan hacker Indonesia. Hacker Indonesia melakukan banyak cara, yang salah satunya dengan melakukan serangan DDoS. Yang menjadi korban dalam situasi ini adalah situs Polisi Federal Australia. Selanjutnya adalah Tiket.com dan Citylink rugi miliaran rupiah akibat penyusup pada tahun 2017. Kasus ini diserang oleh 3 hacker yang dipimpin oleh remaja 19 tahun asal Tangerang. Ia juga melakukan illegal access pada sistem aplikasi tiket yang tersambung pada penjualan tiket Citylink. Mereka mencuri kode booking tiket penerbangan, kemudian menjualnya melalui Facebook dengan diskon 30-40%. Akibat dari aktivitas ini, PT tersebut rugi hingga mencapai 4 miliar. Yang terakhir yaitu database Kejaksaan Agung RI jebol pada tahun 2021. Situs Kejaksaan Agung RI terkena defaced sehingga tampilannya berubah. Tidak hanya itu, pelaku juga melakukan penjebolan database pada
Kejaksaan Agung dan menjualnya dengan harga 3 juta, Kejaksaan Agung dan menjual sekitar 3 juta data kepegawaian di Right Forums dengan harga 400.000. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Puji atas penyampaiannya, dan mungkin cukup sekian dari penyampaian dari kelompok kami, kelompok 5. Jika ada pertanyaan bisa diajukan. Baik, terima kasih ya golongan A. Tadi dari golongan B dan golongan A ini apresiasinya adalah tidak ada sedikit yang bersinggungan ya. Jadi golongan A tidak menyampaikan banyak hal yang sudah disampaikan oleh golongan B, malah menambahkan. Jadi informasinya semakin komprehensif ya. Semakin lengkap saja informasinya. Ini pertemuan minggu ke-7 ya, Rek ya. Karena ini mata kuliah literasi digital adalah mata kuliah praktikum. Jadi UTS-nya tidak ada. Tugasnya dikumpulkan saja melalui e-learning ya. Atau mengikuti instruksi dari Bu Fani untuk saya dan Bu Fani untuk menilai bahan video maupun bahan materi yang sudah kalian buat. Itu yang pertama. Nanti setelah UTS kita switch ya. Nanti kalian bareng bersama Bu Fani, terus bareng sama Bu Fani, saya yang golongan C, D, dan internasional. Nanti setelah UTS itu banyak materi yang banyak prakteknya, yaitu membuat LinkedIn, membuat company profile LinkedIn ya, company profile juga. Company profile saya yakin kalian sudah pernah membuat di workshop ya, terus membuat video tutorial, membuat akun e-commerce sampai dengan GitHub endingnya. Jadi memang sebelum UTS ini memang materi yang sudah ada dari Kominfo yang sifatnya banyak pemahaman saja. Gitu. Terkait materi yang disampaikan pada hari ini, dulu kalau kita pakai kurikulum lama itu ada mata kuliah yang dipelajari dalam satu semester namanya keamanan sistem komputer ya, keamanan sistem komputer. Kebetulan kalau yang baru ini tidak ada. Terus kalau kalian tertarik tentang cyber security ya silakan ikut pelatihan, ikut sertifikasi, ikut webinarnya biar Anda tahu. Karena potensi cyber security itu banyak dibutuhkan di dunia industri saat ini. Buktinya entah itu situs pemerintahan, entah situs swasta, siapapun itu tahun demi tahun kasusnya itu bobol terus. Maka Indonesia, saya sering membaca berita bahwa Indonesia kekurangan talenta untuk cyber security ya. Paling gampang sih ikut DTS saja ya, Digital Talent Scholarship yang dari Kominfo. Itu pelatihannya gratis, kalian coba ikut yang cyber security. Siapa tahu Anda ketika lulus di D4 TIF nanti jadi konsultan cyber security ya. Jadi satpam di dunia digital ya. Oke. Sebelum ditutup ada yang ditanyakan? Silahkan. Ini macam-macam ini, ada yang sedang OTW ya, ada yang sedang sudah di rumah, ada yang satu kosan satu device ya, macam ini. Tadi malam siapa yang WA saya Rek ya, untuk menyambut bulan suci Ramadan maka kuliahnya daring saja Pak. Siapa? Saya Bapak. Oh iya, solutif sekali ya. Baik, ya memang karena literasi digital itu tidak ada prakteknya sebelum UTS, tadi ya sudahlah daring saja. Setelah UTS juga mau daring juga monggo silahkan. Tapi kalian negonya sama Bu Fani jatuhnya ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan sampai ketemu setelah UTS ya insya Allah. Kalau kalian kalau mau diskusi silahkan di grup WA WhatsApp saja. Silahkan di-share materi-materi dan video-videonya di grup WhatsApp ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami-sami.